Puluhan rumah di 2 desa di Kabupaten Grobogan rusak akibat diterjang angin kencang. Hal ini terlihat dalam rekaman video amatir saat detik-detik angin kencang menerjang pemukiman warga 2 desa di Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Dalam video amatir nampak sebuah pusaran awan bercampur angin meliuk di atas pemukiman penduduk. Akibatnya 99 rumah mengalami kerusakan. Selain menghantam perumahan penduduk, angin kencang juga merobohkan sejumlah pohon hingga menutup akses jalan. Pemerintah menghimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai potensi cuaca ekstrim selama masa transisi peralihan musim kemarau ke penghujan. Assalamualaikum pemirsa, apa kabar Anda? Semoga sehat selalu ya. Sebelum kita mulai aktivitas hari ini, ada baiknya kita update dulu seputar informasi menarik agar pagi Anda lebih berisi. Bersama saya, Aziz Aryat, inilah Cakrawala selengkapnya. Pemirsa, polisi telah menetapkan NN, istri pimpinan pondok pesantren sebagai tersangka karena diduga menyiramkan air cabai kepada seorang santri berusia 13 tahun. Seorang santri di salah satu pondok pesantren di Aceh Barat, Aceh disiram air cabai oleh istri pimpinan pondok pesantren. Korban melompat ke dalam bak mandi sambil menangis kesakitan lantaran badan korban terasa perih. Saat ini polisi telah menetapkan NN, istri pimpinan pondok pesantren sebagai tersangka karena diduga menyiramkan air cabai kepada seorang santri berusia 13 tahun. Kasat Reskrim Polres Aceh Barat, Ibtu Fahmi Suciandi, mengatakan bahwa pelaku telah mengakui perbuatannya dengan alasan kesal atas pelanggaran yang dilakukan oleh korban karena nekat merokok di lingkungan pesantren. Ini inisial NN, usia 40 tahun, saat ini sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan sudah kita lakukan penahanan. Sejauh ini berdasarkan keterangan yang telah kita peroleh, memang pelaku ini sengaja melakukan perbuatan tersebut. Mungkin ini wujud dari kekesalan yang bersangkutan terhadap santri yang melakukan pelanggaran. Tersangka pun sudah ditahan oleh polisi dan terancam hukuman 8 tahun penjara. Pemirsa, fakta baru kasus tewasnya siswa SMP Negeri 1 STM Hilir, Deli Serdang mulai terkuak. Usai pengakuan guru agama dalam secari kertas, rekan satu kelas korban membeberkan bahwa squat jam ataupun lompat jongkok merupakan hukuman khas sang guru. Rekan sekelas Rindu yang menjadi saksi peristiwa squat jam mengatakan terdapat 7 siswa dan siswi yang dihukum untuk squat jam termasuk almarhum Rindu. Guru agama tersebut dikenal tegas bila dalam urusan kebersihan. Jika murid-murid tak menghiraukan, mereka akan menerima hukuman. Hukuman fisik seperti squat jam sudah beberapa kali diberikan. Almarhum Rindu Syaputra Sinaga dihukum karena tidak mengerjakan tugas hafalan Alkitab. Murid lainnya juga mendapatkan hukuman jika tak membawa catatan beribadah ke gereja. Menurut keterangan dari salah seorang siswa teman sekelas almarhum Rindu, setiap siswa yang dihukum akan diperbolehkan mengikuti pelajaran kembali bila menyelesaikan hukuman dari sang guru. Pada saat itu saya berada di lokasi melihat mereka diberi hukuman. Mereka sekitar 7 orang yang kena hukum termasuk Rindu ini tadi. Ya, diberi hukuman oleh guru agama kami, diberi hukuman squat jam 100 kali dan diberi istirahat sekali beberapa menit. Setelah itu baru bisa melanjutkan hukuman lagi itu tersebut. Nah, setelah diberi hukuman, setelah selesai dilaksanakan hukuman tersebut, baru diperbolehkan duduk kembali. Suka juga memberi hukuman ketika siswa tersebut atau siswa-siswi tersebut tidak membawa notes atau bukti kalau dia ke gereja. Nah, jika tidak membawa notes tersebut, maka dia akan diberi hukuman sekejam juga. Pihak sekolah membenarkan jika Rindu Syaputra dihukum squat jam oleh guru agama. Namun pihak sekolah menepis penyebab kematiannya diakibatkan karena lompat jongkok. Diperiksa oleh Ombudsman provinsi yang
menanyakan bagaimana masalah ini bisa terjadi di dalam proses pembelajaran. Ya, yang diminta kami terangkan kronologi juga kejadian, jika ibu guru yang bersangkutan juga menerangkan kronologi kejadian tersebut. Kasus kematian Rindu Syaputra Sinaga hingga kini belum ada titik terang karena penyebab pasti kematian korban belum diketahui. Polisi juga masih menunggu hasil otopsi dari pembongkaran jenazah korban. Beralih ke berita politik, pemirsa, 39% dari total anggota DPR MPR atau sebanyak 285 orang anggota DPR yang dilantik ternyata memiliki ikatan kekerabatan dengan pejabat publik atau tokoh politik nasional. Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Formapi, mengindikasikan praktik politik dinasti di MPR DPR semakin subur pasca dilantiknya anggota Dewan periode 2024-2029 ini. Tercatat dari total 732 anggota MPR yang terdiri dari DPR dan DPD, 285 orang diantaranya atau sebanyak 39% punya ikatan kekerabatan dengan pejabat publik atau tokoh politik nasional. Di ruang lingkup DPR pada khususnya ada 220 orang dari 580 anggota DPR yang punya ikatan politik darah biru seperti anak, keponakan, ataupun cucu dari elit politikus sebelumnya. Sebut saja cucu Presiden RI pertama, Soekarno, Hendra Rahtomo atau biasa dikenal dengan Romi Soekarno. Pengangkatan dirinya didahului dengan mundurnya dua caleg terpilih yang memiliki suara lebih banyak dari anak Rahmawati Soekarno Putri ini. Ada juga putri dari Puan Maharani, Diah Pikatan Orisa Putri Haprani, yang juga ikut dilantik bersama anggota DPR lainnya. Lalu ada anak ketua umum partai politik atau mantan ketua umum. Sebut saja Putri Zulia Safitri, putri ketua umum PAN Zulkifli Hasan. Edi Baskoro Yudhoyono, putra ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Rafindra Erlangga, putra Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Dan ada pula Prananda Surya Paloh, putra Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Selain itu ada juga Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo dan Budi Satrio Jiwandono, keponakan dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang juga presiden terpilih. Analis politik Burhanuddin Muhtadi menyebut suburnya politik dinasti di kalangan DPR akibat adanya normalisasi dari masyarakat karena sudah merambah hingga ke perangkat politik desa sekalipun. Dan tidak adanya larangan di ranah undang-undang. Normalisasi politik dinasti disinyalir bakal berdampak pada pelemahan partai politik. Jadi berdasarkan hasil penelusuran Kompas, kemudian juga Formapi, itu ada indikasi yang cukup kuat dari 732 anggota MPR, 580 adalah anggota DPR, plus 152 anggota DPD, total 732, itu 285 diantaranya, atau kurang lebih sekitar 39%, itu punya ikatan kekerabatan dengan pejabat publik atau tokoh politik nasional. Jadi ini indikator dari politik dinasti, Vita, yang menunjukkan sekali lagi kalau kita isolasi khusus di kalangan anggota DPR itu ada 220 dari 580 yang punya ikatan politik dinasti. Dan sekali lagi menunjukkan betapa politik dinasti ini mengalami normalisasi. Sementara itu, analis politik Ahmad Khairul Umam menegaskan pihak partai politik seharusnya lebih mendahulukan sisi kualitas kader ketimbang variabel keluarga dalam menentukan calon pejabat publiknya. Bahwa dari sisi profesionalitas, dari sisi kualitas tetap tidak boleh kemudian dianggap sebagai variabel kesekian dengan kemudian meletakkan variabel keluarga sebagai hal yang paling penting. Nah, ini yang kemudian menjadi titik pembeda. Seringkali di Indonesia, terutama kalau misalnya kita merujuk pada komposisi DPR yang baru, ada setidaknya pasangan suami istri masuk bersama-sama di Senayan. Ada juga komposisi ibu dan anak juga cukup banyak yang berada di Senayan. Ya, hal itu berpotensi memberikan dampak signifikan, terutama menghambat regenerasi politik. Karena proses regenerasi, proses rekrutmen hanya berada pada level yang itu saja, sehingga kemudian tidak terdistribusi secara merata padahal kita jumlah masyarakatnya luar biasa.
Hampir setengah isi kursi DPR MPR kini dikuasai orang-orang yang memiliki darah biru dunia politik. Publik berharap wajah-wajah baru darah biru ini tidak hanya sekedar mendompleng ketenaran kerabatnya di dunia politik, tapi benar-benar memperjuangkan aspirasi masyarakat dengan mengedepankan kepentingan rakyat, bukan golongan tertentu atau bahkan keluarga. Sementara itu pemirsa, sidang paripurna ketiga Majelis Permusyawaratan Rakyat resmi melantik pimpinan MPR periode 2024-2029. Ahmad Muzani terpilih sebagai Ketua MPR bersama Wakil Ketua MPR dari perwakilan fraksi partai dan satu Wakil MPR utusan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Ahmad Muzani resmi dilantik sebagai Ketua MPR RI periode 2024-2029 dalam sidang paripurna ketiga yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Sekjen Partai Gerindra ini dilantik bersama 7 Wakil Ketua MPR RI dari perwakilan fraksi partai dan 1 Wakil MPR utusan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Sidang paripurna pelantikan MPR dipimpin Ketua MPR sementara Guntur Sasono dan Larasati Moriska. Sementara pengucapan sumpah janji pimpinan MPR dipandu Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin. Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya bagi saudara yang diangkat sebagai ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, bagi saudara-saudara yang diangkat sebagai wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ketua MPR Saudara Haji Ahmad Muzani dari fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya. Wakil Ketua MPR 1. Saudara Insinyur Bambang Wuryanto MPA. Dari fraksi Partai PDI Perjuangan. Usai sesi pelantikan, Ahmad Muzani meminta kerjasama seluruh anggota Dewan untuk menyukseskan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober 2024 mendatang. Agenda kenegaraan yang penting setelah ini adalah kita akan segera melakukan tugas konstitusional kita yang penting, yakni melantik Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum 2024 tanggal 20 Oktober hari Minggu yang akan berlangsung itu. Kami mohon kerjasama yang baik di antara seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, para pimpinan partai politik, dan seluruh fraksi dan kelompok DPD untuk menyukseskan pelaksanaan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum 2024 yang akan datang. Sidang paripurna pelantikan MPR hari ini dihadiri 545 anggota Dewan dari 732 anggota MPR, sehingga telah memenuhi syarat quorum. Sementara itu pemirsa, seorang supir truk bernama Aswan Saifuddin resmi dilantik sebagai anggota DPRD Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara periode 2024-2029. Ia berhasil masuk ke parlemen setelah meraih 1.020 suara pada pemilu lalu. Seperti inilah keseharian Aswan Syafiuddin sebelum dilantik sebagai anggota DPRD Kota Bau-Bau periode 2024-2029. Ia berprofesi sebagai sopir truk dan tinggal di rumah sederhana di Kelurahan Sukanaeo, Kecamatan Kokalukuna, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Setiap hari sebelum memulai aktivitasnya sebagai sopir truk, Aswan selalu menyempatkan diri membantu istri menyiapkan barang dagangan di warung kecil miliknya. Setelah itu, ia berangkat ke pangkalan truk untuk menunggu sewa jasa angkut material. Dengan modal seadanya, Aswan mencoba peruntungan di pemilihan legislatif pada Februari 2024 lalu sebagai caleg dari Partai Persatuan Pembangunan.
Meski sempat mendapatkan penolakan dari keluarga karena latar belakang ekonomi, namun berkat doa dan kerja kerasnya, Aswan berhasil mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dengan meraih 1.020 suara. Yang tadinya jadi kuli, artinya sopir bos trek sampai dalam bonak ereke antar material, dan alhamdulillah sampai hari ini sampai rasa syukur yang sebesar-besarnya. Terutama terima kasih saya kepada orang tua saya, anak istri saya, alhamdulillah sampai di titik ini mereka masih setia. Kini setelah dilantik sebagai anggota DPRD Kota Bau-Bau, ia harus memperjuangkan aspirasi para pemilihnya. Aswan pun bertekad akan berusaha semaksimal mungkin memperjuangkan aspirasi dari seluruh masyarakat. Seorang ibu menjadi buta usai suntik KB. Selengkapnya sesaat lagi, tetap di Cakrawala. Terima kasih Anda masih menyaksikan Cakrawala bersama saya, Aziz Aryat. Pemirsa, akibat hujan deras tembok kolam di sarana penangkaran buaya jebol hingga membuat sejumlah buaya terlepas ke aliran sungai di Cianjur, Jawa Barat. Warga menangkap 3 ekor buaya berukuran besar di beberapa lokasi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Kehebohan warga berawal saat terjadi jebolnya kolam sarana penangkaran buaya di Jalan Perintis Kemerdekaan. Benteng penahan salah satu kolam jebol saat turun hujan deras pada Rabu petang kemarin. Jebolnya kolam telah membuat sejumlah buaya dalam penangkaran terhanyut aliran air ke berbagai tempat. Warga menjadi heboh dan memulai pencarian beramai-ramai di kawasan dekat permukiman mereka. Pada saat insiden terjadi, 80 ekor buaya berada di sarana penangkaran dalam sejumlah kolam. Jebolnya dinding salah satu kolam membuat beberapa buaya terlepas. Yang lepas sementara hanya ada 2, dan itu statusnya sudah dievakuasi juga oleh para Babinsa, Babinmas, dan warga setempat. Oke, yang udah ditangkap berapa ini? Yang udah ditangkap 2, Pak. Oke, upaya apa yang dilakukan sekarang Pak dari pihak penitipan ini? Untuk sampai sekarang dari BKFSDA belum ada tindak lanjutnya. Mungkin posisinya mereka posisinya ada di luar Cianjur, masih dalam perjalanan untuk sini. Oke. Upaya yang dilakukan Pak? Untuk sementara yang dilakukan sementara untuk tanggul mungkin sudah ditutup. Sementara sudah ditutup, udah ditinggikan, dan untuk warga masyarakat mungkin dari pihak RT dan RW sudah diberitahu untuk melakukan kewaspadaan terhadap saluran-saluran sungai, aliran sungai. Hingga kini belum bisa dipastikan berapa ekor buaya yang terhanyut dari sarana penangkaran. Pihak BKSDA setempat belum memberi keterangan mengenai insiden tersebut. Pemirsa, salah satu ruang kelas di SD Negeri Senangsari yang berada di Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, Banten, disegel oleh pihak yang mengaku sebagai ahli waris. Hal tersebut membuat puluhan siswa kelas 6 harus belajar di luar ruangan. Terlihat sejumlah siswa kelas 6 harus duduk di teras kelas lantaran pintu ruang kelas tempat mereka belajar harus ditutup dengan kayu dan bertuliskan bangunan ini ditutup sementara oleh ahli waris. 3 hari belajar di teras kelas dengan lantai, para siswa pun berharap agar segel segera dibuka dan mereka bisa belajar seperti biasa. Kepala SD Negeri Senangsari, Juhni, mengatakan bahwa penutupan salah satu ruang kelas terjadi pada Selasa sore oleh pihak yang mengaku sebagai ahli waris. Sebanyak 44 siswa kelas 6 pun terpaksa harus belajar di teras tanpa menggunakan kursi maupun papan tulis, meskipun kegiatan belajar mengajar tidak efektif. Selasa sore sekitar jam 3, ruangan atau RKB kelas 6 itu disegel oleh pihak yang mengaku sebagai ahli waris. Setelah belajar mengajar sendiri, saya jujur aja merasa rugi gitu.
Jadi karena kelas 6 ini tidak punya kelas akhirnya, yang jumlahnya kelas 6 siswanya 44. Dan itu tahun 2023. Itu bangunan itu dibangunnya tahun 2023 oleh CP. Di luar kelas. Apa? Efektif nggak? Kalau dibilang efektif sih enggak. Enggak, kalau di luar kelas itu dibilang efektif enggak seperti di dalam kelas gitu ya. Jadi kami juga merasa gimana ya, kurang ini gitu, kurang nyaman. Rencananya pihak sekolah akan melakukan sistem rolling dengan siswa kelas 1 selama kelas yang disegel belum dibuka. Siswa dan pihak sekolah pun berharap agar ruangan kelas segera dibuka agar proses belajar mengajar berjalan seperti biasa. Sementara itu pemirsa, aksi eksibisionis terjadi di sebuah minimarket di Kelurahan Sukamenanti, Kedaton, Bandar Lampung. Diduga pelaku sudah 3 kali melakukan aksi eksibisionisnya di lokasi yang sama. Mas sudah berapa kali kesini ngeliatin gitu, Mas? Nah, saya ada video Mas ya. Mas ini udah berkali-kali keliling. Kan jangan dikatakan. Inilah video viral di media sosial yang memperlihatkan seorang pria melakukan aksi eksibisionis di sebuah minimarket di Kelurahan Sukamenanti, Kedaton, Bandar Lampung, Lampung. Dalam rekaman video itu, pelaku dengan sengaja mengeluarkan alat vitalnya di depan salah seorang kasir minimarket. Bahkan pelaku berdalih aksinya itu tidak disengaja karena lupa menutup resleting celana. Setelah videonya viral dan dianggap membuat kegaduhan di muka umum, polisi Polresta Bandar Lampung melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap pelaku. Pelaku diketahui berinisial GDA, mahasiswa di salah satu perguruan tinggi swasta dan merupakan warga Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung. Menurut polisi, pelaku sudah 3 kali melakukan aksi eksibisionis di lokasi minimarket yang sama. Bahkan dari keterangan saksi dan korban, aksi nekat pelaku sudah pernah ditegur, namun pelaku kerap mengulang perbuatannya. Yang bersangkutan mengatakan bahwasanya melakukan hal tersebut tidak sadar yang bersangkutan. Lalu kami perlihatkan video yang bersangkutan pada saat beraksi. Yang bersangkutan juga ngomong itu adalah saya. Artinya mengakui. Untuk itu kami masih mendalami terkait dengan psikologinya, normal atau tidak. Pelaku menjalani pemeriksaan di ruang unit PPA Satreskrim Polresta Bandar Lampung. Polisi juga masih memeriksa kondisi psikologis pelaku untuk mengetahui kondisi kejiwaannya. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga diduga alami kebutaan usai melakukan suntik KB. Korban sebelumnya mengalami kejang-kejang dan hingga saat ini korban masih menjalani perawatan medis di RSUD Sindang Barang, Cianjur, Jawa Barat. Beginilah kondisi Susi Febrianti, 19 tahun, seorang ibu rumah tangga, warga Kampung Cierih, Desa Jayagiri, Kecamatan Sindang Barang, Cianjur, Jawa Barat, setelah kehilangan penglihatannya. Menurut keterangan suami korban, peristiwa ini terjadi setelah korban melakukan suntik KB di salah satu klinik yang tidak jauh dari kediamannya. Bahkan, sebelum kehilangan penglihatannya, korban sempat mengalami kejang-kejang. Suami korban menambahkan, sebelum suntik KB, pada Selasa sore, istrinya sempat dirawat di sebuah klinik akibat tekanan darah rendah. Setelah mendapat infus, akhirnya korban diperbolehkan pulang dan diberikan obat. Setelah itu, pada Rabu siang, korban kembali datang ke klinik tersebut untuk melakukan suntik KB. Setelah beberapa jam kemudian, korban mengalami kejang-kejang hingga kehilangan penglihatannya. Semenjak dari itu paling udah sampai rumah udah makan, sekitaran lamanya lah ada 1 jam. Nah dari situ istri saya kejang-kejang. Belum diketahui secara pasti penyebab kejadian tersebut. Saat ini korban masih menjalani perawatan medis di RSUD Sindang Barang. Pihak keluarga juga masih menunggu hasil diagnosa dari rumah sakit terkait penyakit yang dialami korban. Pemirsa, jelang peringatan puncak HUT ke-79 Tentara Nasional Indonesia menggelar gladi bersih di lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat.
Berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Saya Azza Ariyat beserta kru yang bertugas pamit undur diri, tetap semangat dan wassalamualaikum. Jelang peringatan puncak HUT ke-79 Tentara Nasional Indonesia, TNI menggelar gladi bersih di lapangan Silang Monas, Jakarta. Dalam latihan terakhir ini, semua matra dari TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara hadir secara lengkap. Tak hanya sekedar berbaris di depan panggung utama, pasukan yang akan terlibat dalam upacara HUT TNI yang akan digelar pada hari Sabtu besok juga berlatih defile mengelilingi Monas. Rencananya pada puncak peringatan HUT ke-79 TNI nanti tidak sekedar melakukan upacara, tapi juga akan menyuguhkan pawai dan gelar alutsista dari masing-masing matra. Hal ini dilakukan agar masyarakat yang hadir dapat melihat dari dekat bagaimana kekuatan pertahanan yang dimiliki TNI.